Halo kawan Apps, kenalin nama gue Maulana Yusuf. Kenalin nama gue Muhammad Rizky Marif. Gue angkatan 2017, Mahasiswa semester 9 tahun ini yang ngambil konsentrasi otonomi dan keuangan daerah. konsentrasi perencanaan pembangunan. Konsentrasi perencanaan pembangunan itu menurut gue konsentrasi yang kita belajar gimana kita itu atau para ekonom ngerencanain proses suatu pembangunan di suatu negara, lebih kayak gitu sih. Cuma nanti pada penerapannya pas kita udah belajar nggak cuma hal itu, kayak misalkan di sana nanti membahas gimana sih kita menciptakan atau membangun pertumbuhan ekonomi yang baik, gimana cara kita membangun kualitas sumber daya manusia yang baik, gimana cara kita ibaratnya menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, nanti di situ dibahas. Terus nggak cuma itu, banyak lagi hal-hal yang ibaratnya membahas dari perspektif yang lebih luas. Biasanya sih kalau di perencanaan pembangunan lebih aspeknya itu negara gitu, negara secara agregat, secara keseluruhan gitu. Kurang ngebahas hal-hal yang sifatnya kedaerahan kayak gitu sih. Oke. Tapi sebenarnya gue mau disclaimer dulu nih, ya, karena gue itu bukan tipe orang yang terlalu apa ya, akademisi banget sih. Menurut perspektif gue ya, sejauh gue sebelum mengambil konsentrasi ini juga tentunya gue itu suka nanya-nanya ke senior ataupun browsing di Google ya kan. Nah, dari hasil gue nanya ke senior, ke Google, searching di Google itu otonomi daerah itu kalau dibandingin sama konsentrasi yang satu lagi tuh, yang ekonomi atau perencanaan pembangunan itu, otonomi daerah itu ilmunya itu lebih santai. Kalau kita tahu lebih enak gitu loh. Karena dalam otonomi dan keuangan daerah ini seperti yang kita tahu itu, otonomi itu kan pelimpahan hak dan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah ya kan. Jadi di konsentrasi otonomi daerah ini tuh kita bakal banyak belajar tentang hal-hal yang berbau teknis. Nah kalau misalkan perencanaan bangunan itu dia lebih ke arah analisa, makanya kurang seru gitu ya kan. Jadi kalau misalkan di otonomi daerah itu kita bakal banyak nemu hal-hal yang seru gitu loh. Kayak misalkan ini terlalu dalam juga sih, misalnya kayak pendapatan daerah ini berapa sih duitnya gitu loh. Misalkan duit daerah ini buat apa aja sih, duit daerah Jakarta berasal dari mana aja sih. Nah itu bakal kita dapat di ekonomi dan keuangan daerah gitu. Kenapa gue milih otonomi dan keuangan daerah? Nah, karena gue bukan orang yang tipenya akademisi banget, jujur gue milih otonomi daerah itu karena banyak temen gue yang sefrekuensi sama gue itu dia di otonomi daerah. Karena gue mikir gini loh, misal kalau gue ngambil Ekbang, di Ekbang gue nggak punya teman buat belajar, otomatis itu bakal jadi beban gue ketika gue nanti di semester akhir. Karena apa yang kita belajar di semester 5 itu kemungkinan besar apa yang bakal diuji di semester 8 gitu, atau di semester akhir pas skripsi gitu. Makanya gue ada tipe orang yang gue belajar harus ada temennya. Kalau gue belajar baca buku sendiri nggak bakal masuk apa-apa. Makanya salah satu keputusan gue milih OTDA itu karena teman-teman gue banyak di OTDA. Dan juga gue tipikal orang yang nggak terlalu suka analisa sih kalau gue. Makanya gua sebisa mungkin nggak milih Ekbang karena banyak desas-desus dari senior ataupun teman-teman yang lain itu Ekbang itu lebih banyak mikir dibanding OTDA gitu. Kalau gua pribadi lebih kepada tertarik kepada mata kuliahnya sih, karena di sana pas proses itu kan peminatan itu kan untuk konsentrasi semester 5 ya. Nah pas semester 5 tuh berarti kan di semester 4 akhir. Nah itu gua udah mulai nanya-nanya tuh, entah itu ke abang-abang, entah itu ke dosen atau segala macamnya. Gue ngelihat yang pertama gue lihat itu mata kuliahnya dulu. Jadi matkul Ekbang itu apa aja sih, matkul OT itu apa aja. Nah dari situ gue cek satu-satu. Dan pas gue cek mata kuliah perencanaan pembangunan, nah itu gue tertarik banget tuh, terutama matkul kayak misalkan publik 2, terus ekonomi sumber daya alam. Dari awal gue emang pengen belajar tentang itu gitu. Nah akhirnya gue lihat mata kuliah perencanaan pembangunan dibandingkan OTDA, kayaknya gue lebih minat untuk belajar lebih lanjut di materi perencanaan pembangunan daripada di otonomi dan keuangan daerah gitu sih. Jadi gue pilihnya perencanaan pembangunan. Mata kuliah yang dipelajarin pas zaman gue, nggak tahu sekarang bakal sama atau enggak. Konsentrasi kan berarti semester 5, 6 sama 7 ya. Di 5 itu kalau matkul konsentrasinya ada 4 kalau nggak salah.
ada ekonomi desa kota, ada ekonomi pembangunan 2, ada apa lagi tuh? SDM, sama satu lagi gue lupa, intinya ada itu. Nah terus kalau semester 6 itu ada investasi dan pasar modal, ada ekonomi publik 2, ada ekonomi industri 2, ada ekonomi kelembagaan, sama perencanaan aset negara, pengelolaan aset negara. Nah itu di semester 6. Semester 7 itu matkul umum, sama kayak jadi OTA sama Iqbal itu sama, itu ada manajemen strategik sama seminar penelitian. Oh satu lagi, di semester 6 itu ada matkul yang gak gue ambil, itu matkul kajian ekonomi Asia. Karena banyak pertimbangan lah ya, gue gak ngambil matkul kajian ekonomi Asia. Matkul yang menurut gue gampang itu sih ini, menurut gue lebih mudah ya dibanding lain, itu ini sih apa namanya, matkul di semester ini. Itu investasi dan pasar modal. Ya sana gampang karena gue demen gitu belajar itu kan. Ya, dan ditambah lagi sebetulnya materi-materi di situ gak terlalu susah dan memang materinya benar-benar basic, kayak misalkan pasar modal itu apa sih, komponen-komponen di dalamnya apa gitu, itu kan nggak terlalu sulit ya, dan di situ nggak ada yang namanya hitung-hitungan. Kalau pas zaman gua, nggak tahu sih sekarang bakal kayak gimana belajarnya. Yang menurut gua susah itu sejauh ini sih ekonomi sumber daya alam gitu. Belajarnya asik, ibaratnya gimana sih cara kita memanfaatkan sumber daya alam yang ada dan gimana caranya biar sumber daya alam ini nanti kedepannya tuh tetap bisa dimanfaatkan oleh keturunan kita atau berkelanjutan gitu. Nah, tapi di situ ada hal-hal yang ibaratnya kita harus belajar hitung-hitungannya, kayak misalkan kalau misalkan sumber daya alam ini nanti kita manfaatkan sekarang, dampaknya ke depan tuh kayak gimana, dan kalau misalkan nggak dimanfaatkan sekarang, dampaknya nanti kayak gimana. Nah itu ada modelnya, ada hitung-hitungannya, dan itu baru satu. Nah itu nanti banyak lagi tuh hal-hal yang bakal dibahas di situ, entah itu dari misalkan dampak negatifnya, dampak positifnya, itu kita bisa hitung pakai model ekonomi, pakai model ekonominya gitu. Nah itu menurut gue lumayan susah, dan ditambah lagi pas posisinya waktu itu pas gue semester 5 lumayan banyak yang lolos lah matkul itu, akhirnya ya gue agak ketinggalan sih buat belajar itu gitu. Apa aja yang dipelajarin di ODA? Yang dipelajarin dari itu mungkin gue gak bisa sebutin semua ya, tapi ini beberapa yang gue ingat ataupun masuk otak gue mungkin. Itu ada pendapatan hasil daerah, itu membahas tentang kayak misalkan daerah ini pemasukannya dari mana aja, misal dari pajak, misal dari dana transfer dari pusat kayak gitu-gitu. Ada juga desentralisasi dan otonomi daerah, itu bahas tentang konsep otonomi daerah itu sendiri. Itu ada desentralisasi, ada dekonsentrasi, nanti kalian bakal belajar kalau memang kalian ngambil konsentrasi otonomi dan keuangan daerah. Terus juga ada yang paling gue benci itu adalah akuntansi keuangan daerah, karena itu ada hitung-hitungannya. Terus juga ada kita belajar tentang BUMN, BUMD dan usaha lainnya. Itu kita belajar usaha-usaha perusahaan BUMN itu siapa aja sih. Nah sistem di perusahaan BUMN itu gimana sih, gimana cara perusahaan BUMN itu atau BUMD itu bisa ngasih profit untuk daerahnya itu sendiri, gimana sih, kayak gitu. Oke, kalau dosen di perencanaan pembangunan sebetulnya sama aja kayak di, bahkan nggak terlalu jauh beda dengan dosen-dosen di matkul biasa gitu. Dan kalau di ODA pun sama, karena memang ada beberapa dosen yang dia ngajar di 2 konsentrasi gitu kan. Nah, tapi ya kayak pada dosen pada umumnya gitu, ada yang enak, ada yang enggak, ada yang gampang ngasih nilai, ada yang enggak gitu. Kalau di ODA sih waktu itu gue kebagiannya yang lumayan berat buat ngasih nilai gitu. Makanya pas di semester 5 itu kurang lah menurut gua, tapi ya bisa jadi itu salah gua juga, mungkin karena jarang merhatiin atau apapun itu. Cuma overall baik sih, enak-enak semua gitu. Kayak misalkan, kalau di Ekbang itu lebih banyak dosen-dosen yang sifatnya lebih sering ngasih studi kasus sih untuk tiap matkul gitu. Jadi kita langsung belajar case-case yang itu memang nyata ada di kehidupan kita sehari-hari. Ya itu seru banget sih, di kelas lu bakal diajak buat diskusi, diajak buat ngasih pendapat, diajak buat debat sama dosen dan lain-lain. Itu udah mungkin setiap pertemuan ada aja sih hal kayak gitu. Oke, kalau dosen, kalau bicara tentang dosen, jauh antara dosen Ekbang dan dosen ODA. Tapi kalau zaman gue ya, karena setahu gue tuh dosen sekarang itu banyak yang baru ya kan, banyak dosen baru yang gue nggak tahu. Tapi kalau zaman gue atau zaman gue waktu itu masih ngambil semester 5, itu jauh. Misal, ya mungkin ada beberapa
boleh sebut nama apa sih? Boleh. Ya, misalkan ada beberapa nama yang bakal gue sebut nih di dosen Ekbang atau perencanaan bangunan itu ada Pak Eni. Tapi kalau di dosen Otda itu ada Pak Jenal. Nah kalau kalian anak FT kalian pasti tahu lebih asik yang mana kalau ketika di kelas dan lebih serem yang mana ketika dia bawain materi gitu loh. Pak Penny dengan yang kita harus fokus belajar dari awal sampai akhir, dan Pak Jenal yang pasti bakal nyelipin suatu pengalaman dia, baik itu pengalaman kerja atau bercanda-bercandaan yang walaupun kadang garing sih mungkin gitu kan. Nah terus ada lagi dosen, tapi juga ada dosen yang nggak enak di Otda, tapi ada juga enak di Ekbang. Salah satu dosen yang gak enak di Otda, ya gue sebut inisial aja, kalian juga pasti tahu sih, Mr. H ya misalnya. Nah itu kalau di dia, gue udah nggak tahu deh, gue nggak masuk apa-apa semua matkul yang ada di dia. Baik itu dari gaya pembelajarannya, baik itu materi yang dikemas, baik itu apanya lah, bercandanya pun juga nggak masuk gitu loh. Jadi plus minus sih kalau untuk masalah dosen ini, tergantung gimana kalian lah. Kalau misalkan dosen gak enak, ya kalian belajar sama teman berarti itu. Kalau perspektif gue, kenapa kita harus memilih konsentrasi otonomi dan keuangan daerah itu, ya kalau kita tahu emang otonomi dan keuangan daerah, perencanaan pembangunan sama-sama ngelihat yang namanya data ya. Cuma kalau di otonomi keuangan daerah itu kita ngeliat data yang lebih spesifik, jadi lebih seru gitu. Dan kayak gini misalnya contohnya, kalau di perencanaan pembangunan kita itu ngeliat datanya cuma masalah pertumbuhan ekonomi, GDP atau growth yang satuannya itu persen-persen yang kayak gitulah. Tapi kalau kita di otonomi dan keuangan daerah, kita ngeliat datanya itu misal kita tahu nih Jakarta adalah ibu kota gitu loh. Kita tahu di data yang kita lihat di otonomi dan keuangan daerah itu Jakarta punya duit berapa sih, lebih spesifik gitu loh. Oh jadi ternyata kota gue selama ini yang punya misalkan tempat hiburan banyak yang disegani orang itu duit penghasilannya segini loh per tahun atau per bulan gitu loh. Ternyata pemasukan mereka dari sini loh gitu. Kita jadi tahu hal yang lebih spesifik dan lebih real gitu loh. Jadi lebih ngena ke kehidupan kita sendiri gitu loh. Jadi makanya gue bilang kenapa harus milih Otda, karena di Otda itu ilmunya lebih seru lah gitu. Kalau menurut gua, lu harus tahu dulu sih pertama dari diri lu ya. Ada 3 poin kalau menurut gua. Ini yang menjadi pertimbangan gua dari sebelum-sebelumnya sih. Pertama lu kenalin dulu nih diri lu, asik gitu. Lu itu termasuk orang yang belajarnya itu gampang gara-gara matkulnya kah? Yang pertama. Yang kedua gara-gara dosennya kah? Atau yang ketiga gara-gara teman gitu. Nah itu nanti 3 hal itu yang lu pertimbangin dulu di diri lu gitu. Kalau misalkan ternyata nanti lu itu termasuk orang yang gue gampang belajar nih gara-gara temen gue nih, gue bisa belajar bareng dan lain-lain gitu, berarti ya kalau kayak gitu kan lu lihat nih temen lu, temen gue milih apa nih, misalkan siapa Jae milih apa nih, gue kalau belajar sama Jae enak nih gitu kan, ya udah lu ikut gara-gara teman gitu, dan itu nggak masalah gitu, itu pilihan lu. Kalau misalkan gara-gara dosen ya lihat nih misalkan gue udah seret banget nih sama si ibu ini, gue udah seret banget nih sama Pak Jaka, gue udah seret banget nih sama Bu Najwa, gue udah seret banget ini sama misalkan Pak Ridwan atau Pak Jenal dan lain-lain atau Pak Penny. Nah itu nggak masalah, berarti kalau misalkan nanti lu berdasarkan dosen ya cari aja kira-kira konsentrasi mana yang itu sesuai dengan kriteria, ibaratnya lu senang sama si dosen ini gitu, karena nanti itu bakal ngebantu lu banget. Kalau ternyata lu dari dosen aja misalkan lu ada dalam tanda kutip lu kurang suka dia gaya belajar ya dan segala macam, ya itu bakal ngehambat lu nanti ketika nanti udah milih konsentrasi. Nah yang terakhir itu matkulnya. Kalau gue termasuk orang yang milih konsentrasi berdasarkan mata kuliah, gue nggak peduli maksudnya dosennya itu siapa atau teman-teman gue ada di sana atau enggak, karena menurut gue pada akhirnya nanti kita tetap bisa menyesuaikan. Karena kalau gue pribadi lebih orang yang kalau gue mau belajar dan gue harus suka dulu nih sama pelajarannya gitu. Kalau gue nggak suka sama pelajarannya, mau siapapun dosennya, mau siapapun teman-teman gue, menurut gue susah gitu buat belajar. Nah cuma itu balik lagi ke pribadi masing-masing. It's okay kok kalau gitu. Toh nanti pada akhirnya di konsentrasi apapun juga teman-teman lu kok itu juga dosen-dosen yang lu sering ketemu di EP gitu. Kalau gue gitu. Jadi poin pentingnya adalah lu cari tahu dulu lu termasuk tipe orang yang kayak gimana gitu. Apakah milih matkul, milih dosen atau milih teman. Tiga-tiganya benar, nggak ada yang lebih bagus, nggak ada yang lebih jelek gitu. Itu sih. Kalau berdasarkan matkul-matkul yang gue pelajarin sih di Ekbang lebih kepada lu arahnya
bakal terjun ke bidang-bidang yang lebih ke hal-hal secara makro gitu, secara luas. Kayak misalkan ke lembaga-lembaga pembangunan ekonomi nasional, terus lembaga keuangan nasional. Intinya sifat-sifatnya lebih agregat lah, lebih luas dan lebih besar gitu. Karena di situ hal-hal yang kita pelajari memang kayak gitu. Kita nggak bahasnya lebih secara makro, teoritis, terus juga pemecahan masalah secara besarnya kayak gimana, lebih kayak gitu sih. Kalau untuk sektor, maksudnya contoh-contoh perusahaan yang mungkin kayak lo belajar di Bappenas tuh kan dia lebih makro, aspeknya nasional gitu. Terus kayak misalkan kalau yang internasional yang dulu World Bank, World Bank tuh banget ya. Kalau jenjang karir sebetulnya nggak ada yang kalau dalam realitanya ya, nggak ada yang ngejamin kita itu bakal di mana gitu loh karirnya dengan kita ngambil otonomi keuangan daerah ataupun perencanaan pembangunan. Tapi kalau emang berdasarkan teori itu kalau lo ngambil otonomi dan keuangan daerah itu ya tempat kita adalah di Pemda, kepemimpinan daerah, misalkan kayak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kayak gitu-gitu. Beda kalau kita perencanaan pembangunan atau Ekbang gitu loh, kita bakal datang ke instansi yang cakupannya lebih luas gitu loh. Tapi kalau masalah konsentrasi jangan terlalu dikaitin sama karir lah, karena karir itu kan suatu hal yang beda gitu loh, nggak mesti sesuai dengan teori. Kalau menurut gue pribadi, dua-duanya itu ngebahas data sih. Cuma kalau gue ngeliat dari teman-teman yang di OTDA, kayaknya lebih banyak OTDA sih. Karena dia kan langsung ngebahas spesifik detail gitu ya. Maksudnya, oh daerah ini nih kondisinya kayak gimana. Misalkan Jawa Barat nih kondisi ekonomi kayak gimana, Jawa Tengah kayak gimana, Sumatera kayak gimana. Itu benar-benar ngebuka data yang banyak gitu. Kalau di Ekbang, untuk data kayaknya nggak terlalu banyak, tapi tetap butuh gitu. Cuma nggak sesering anak OTDA kalau menurut gue gitu. Karena pas sepengalaman gue termasuk jarang sih buat ngebahas data gitu, lebih kepada studi kasus. Misalkan ada kondisi-kondisi yang bermasalah dalam perekonomian gitu, gimana cara kita nyelesainnya gitu, atau gimana sih kondisi negara kita dalam membuat suatu kebijakan ekonomi gitu. Lebih kepada kayak gitu sih. Cuma kalau untuk yang membuka data secara detail termasuk dikit sih kalau di perencanaan pembangunan. Kalau di perencanaan pembangunan menurut gua nggak banyak gitu. Kalau menurut gua ya itu cuma pas zaman gua itu cuma 2 kalau nggak salah. Itu ekonomi SDA sama ekonomi publik. Ekonomi publik 2 itu tuh lanjutan dari pas lu semester 4, ekonomi publik 1. Itu kan banyak hitung-hitungan tuh. Nah, nanti di semester 6 di publik 2 juga itu ada hitung-hitungan lanjutan gitu. Dan itu nggak banyak gitu. Kalau di OTDA, ini gue nggak tahu ya apa guanya emang nggak pernah merhatiin kalau belajar atau emang nggak ada gitu lah. Karena selama gue belajar di otonomi daerah itu gue kayak jarang atau nggak pernah mungkin ya. Walaupun tapi pasti ada sih di akuntansi dan keuangan daerah itu pasti ada hitung-hitungannya. Cuma emang nggak terlalu ditekenin kalau di OTDA karena di ekonomi pembangunan itu masalah hitung-hitungan itu cuma di semester 1 atau 2 kayaknya. Di mikro yang semester 1 pengantaran mikro itu pasti hitungan itu. Tapi kalau udah masuk konsentrasi itu nggak terlalu ditekenin sih, kalian udah lebih ditekenin masalah analisa kalau di udah masuk konsentrasi. Enak semua, nggak ada nggak enaknya. Karena dari awal gua milih OTDA itu gua udah benar-benar kayak oh ya udah nggak ada yang kurang gitu dari konsentrasi OTDA ini. Temen gue banyak di OTDA. Dosennya pun nggak ada yang nggak gue suka gitu loh. Udah gitu matkulnya pun banyak yang kayaknya asik nih, kayak pendataan asli daerah, belajar tentang perusahaan-perusahaan BUMN gitu. Jadi kalau OTDA selama gue 3 semester belajar di OTDA itu nggak ada yang enaknya. Itu semua didukung baik dari dosen, teman ataupun matkulnya. Gue untuk milih konsentrasi nggak pernah nyesel, tapi kalau untuk milih jurusan gue nyesel gitu. Kayak gitu aja sih, karena kalau jurusan mungkin udah telat untuk bahasnya, tapi kalau yang ditanyakan di sini konsentrasi, gue nggak pernah nyesel sama sekali, karena nggak ada ruginya selama gue belajar di OTDA ini. Wah, udah bahas lulus baru mau ngambil konsentrasi. Itu apa ya?
Kalau masalah lulus ya memang ada beberapa yang bilang kalau ini mitos ya, gue nggak meyakini ini sepenuhnya gitu loh. Ada banyak yang bilang kalau misalkan Ekbang itu bakal lama lulusnya, Otda itu bakal lebih cepat. Ya emang kalau emang menurut gue untuk matkul di Ekbang itu lebih susah dibandingin sama di Otda. Mungkin itu yang bikin orang banyak berpikir kalau di Ekbang itu lebih lama lulusnya. Karena itu Ekbang kan cakupannya lebih luas gitu loh. Kalau Otda kan dia lebih spesifik, makanya mungkin untuk sistem pembelajaran dan mata kuliah itu lebih gampang dimengerti Otda. Makanya ada mitos lebih lama Ekbang lulusnya. Tapi ada kok beberapa senior atau kakak kelas kalian yang Ekbang itu malah lulusnya jadi yang pertama di angkatannya. Dan itu berarti ngebuktiin kalau sebetulnya balik lagi ke pribadi masing-masing kalau masalah lulus. Tapi emang ada konsentrasi yang mempermudah dan ada konsentrasi yang mempersulit. Dan itu tergantung bagaimana minat kalian di dalam konsentrasi. Kalau benar-benar bingung, kalau gua balik lagi lihat ke teman sih. Kalau gua bingung nih, gua udah nanya sana sini segala macem, misalkan ada senior ini yang bilang malah meyakinkan gue buat Ekbang, ada senior ini yang bilang gue malah meyakinkan buat ke Otda. Balik lagi gue ngeliat ke teman-teman gue, karena gue nggak mau pilihan dari konsentrasi gue itu bakal ngebebanin gue nantinya. Kalaupun gue terbebani sama pilihan gue dan gue ngikutin teman, pasti bakal ada teman gue yang bantuin gitu ke depannya. Kalau gue gitu. Kalau lu bingung milih konsentrasi, itu tadi sih balik ke yang cari tahu dulu gitu. Kayak misalkan lu lu termasuk lagi gimana, itu yang pertama. Dan kalau lu bingung lagi, ya udah sih santai aja gitu, maksudnya gak usah pusing-pusing mikirin konsentrasi. Toh nanti ke depannya baik itu kompre atau sempro atau skripsi bahkan itu nggak ada tuntutan lu harus ibaratnya bahas ini itu berdasarkan konsentrasi. Toh pada akhirnya nanti kayak misalnya pas skripsi nih, itu konsentrasi itu nggak terlalu menjadi hal yang signifikan buat lu nulis gitu nanti. Toh banyak anak-anak OT yang ngambil skripsi Ekbang, toh banyak anak-anak perencanaan bangunan yang ngambil tema skripsinya itu ngebahas daerah gitu, itu is okay. Jadi ini ibaratnya cuma sebagai peminatan lu aja, sebagai pilihan-pilihan pelajaran-pelajaran yang bisa lu ambil di semester 5 dan seterusnya nanti gitu. Jadi nggak usah terlalu pusing mikirin ini, toh ini baru milih konsentrasi, belum milih yang lain-lain gitu kan. Ya buat anak 2019 yang mau milih konsentrasi, ini saran dari gue yang udah ngelewatin masa-masa itu gitu loh dulu maksudnya. Kalian milih konsentrasi itu sama sih kayak yang dibilang Bang Ucup tadi. Kalau milih konsentrasi itu ada beberapa hal yang harus kalian lihat. Pertama ada teman, ada dosen, sama ada mata kuliah yang ada dalam konsentrasi itu. Karena cuma 3 hal itu yang bakal nentuin kedepannya kalian bakal bisa untuk belajar atau enggak. Dalam hal temen, ya tolong kalian pikirin lagi teman mana yang sekiranya bisa bakal bantu kalian buat ngelewatin masa-masa semester 5 sampai semester 8 itu, yang bakal bisa ngebantu kalian dalam hal tugas, dalam hal belajar, dalam hal apapun itu gitu loh, yang sefrekuensi lah. Kalau dalam hal dosen, pilih dosen yang emang masuk sama gaya belajar kalian gitu loh. Karena ada beberapa orang kan yang bisa belajar kalau emang dosennya asik, ada beberapa orang yang emang bisa belajar kalau dosennya serius banget gitu loh. Itu juga dipertimbangin. Dan terakhir untuk mata kuliah itu sendiri. Nah kalau untuk mata kuliah, sebetulnya kalian juga bisa lebih tahu detail buat lebih tahu detail itu nanya ke bagian jurusan atau ke Pak Hartana atau Bu Fitri sebagai kepala jurusan dan sekretaris kepala jurusan nih, Sekprodi. Karena di jurusan itu seharusnya di awal semester atau semester 1 ketika kalian masuk kuliah itu kalian dapat buku pedoman jurusan. Di situ kalau yang gue dapat dari Senel itu ada mata kuliah yang emang bakal kalian dapat kalau kalian ngambil konsentrasi Otda dan perencanaan pembangunan. Jadi bisa lebih jelas kalian minta ke jurusan. Mungkin dari gue itu aja, karena masalah konsentrasi ini itu sebetulnya penting gak penting. Pentingnya itu bakal nentuin kalian bisa lewatin masa kuliah kalian atau enggak di semester 5 sampai 8, dan gak pentingnya adalah ini gak nentuin karir kalian ke depannya. Jadi semangat buat kalian semua, semoga kalian sukses untuk kuliahnya. Terima kasih. Nah, kalau emang kalian masih bingung buat masalah ini atau masalah apapun, kebetulan gue sama Bang Ucup yang tadi punya tempat buat bercerita gitu loh. Tanduk rusa lah ini gitu. Tapi dalam hal eksternal, kalian bisa datang ke kedai kopi Canda di Gaplek. Thank you.